Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Keluarga Sehat. Tentunya masih bersama Sinse Fong, ahli terapis pengobatan Tiongkok. Sinse, terima kasih masih bersama kami. Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwasannya ini hipertensi atau tekanan darah tinggi juga dapat memicu berbagai penyakit. Ada jantung bengkak, kemudian ginjal mengecil dan lain sebagainya. Nah, stroke juga. Pecah pembuluh darah. Itu gimana sih bisa yang tadinya hipertensi bisa ke stroke, itu cara kerjanya gimana sih? Jadi darah ini cepat nih, tekanan darah cepat. Ini kan syaraf yang di otak ini kan banyak yang halus, nggak kuat. Begitu ada sumbat sedikit karena salah pola makan atau pengentalan darah, prak, pecah. Atau mungkin maaf, ada benturan, jatuh, terjadilah stroke. Nah itu yang mesti hati-hati. Kenapa? Ngobatin stroke itu lama, pertama. Kedua, butuh biaya banyak. Ketiga, nyusahin keluarga yang pasti. Gitu loh. Jangan sampai itu terjadi. Gitu. Nah, jika kalian punya darah tinggi, ya buru-buru lah turunin. Jangan sampai nunggu, penyakitnya nambah. Jangan sampai nunggu penyakitnya nambah. Banyak yang saya alamin tuh, pasien tuh, tensinya tuh tinggi. 170, 160, itu pun sudah ditekan sama obat dokter. Itu pun sudah ditekan sama obat dokter. You bayangkan kalau itu dilepas obat dokter. Iya. Dan you bayangkan yang pasiennya di depan saya, umur 50 sampai dengan 60 tahun, kena tensi tinggi, minum tiap hari obat kimia. Dia punya ginjal umurnya berapa tahun loh? Sesuai umurnya kan? Dia punya ginjal umurnya 50 sampai dengan 60 tahun. Let's say 50 tahun. Dia punya ginjal umurnya udah setengah abad. You masih cekokin sama kimia. Iya. Jebol nggak? Kalian bisa menilai sendiri. Betul. Resikonya terlampau tinggi. Betul. Karena kan memang pertambahan usia ini mempengaruhi kondisi tubuh seseorang gitu kan. Tapi yang sering saya temui di usia 50 sampai 60, tapi ada nggak sih anak muda gitu, usia muda yang dia tapi udah hipertensi. 3 bulan udah kena hipertensi, 25 ada. Ada. Lumayan. Tapi yang cenderung berobat ke saya itu above 40. 40 ke atas, 50, 60, itu tensinya pada acak-acakan itu. Nah itu penyebabnya apa sih gitu? Kenapa pola banyak makan orang yang salah? Biasanya sering mengkonsumsi apa sih orang yang punya hipertensi Satu, itu? jarang dia olahraga. Satu, dia jarang olahraga. Pengertian olahraga tuh bukan angkat-angkat beban apa kerja ya kadang. Kerja, lari sana lari Iya. sini. No, you cuma butuh pemanasan, jalan sebentar, more or less kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit. Jalan santai, tidak perlu lari. Itu adalah olahraga, itu pertama. Nah, yang kedua, pola makannya mungkin salah. Iya. Contoh banyak makan yang berminyak, berlemak, mengandung menteganya tinggi, kolesterol juga naik, ya otomatis lah. Darahnya kental. Kalau darah kental otomatis apa? Tensi naik. Memang lagi-lagi sih ini ya, pola makannya itu yang memang harus dijaga ya. Orang berarti terkena hipertensi itu karena penyebabnya banyak sering konsumsi tensi di tempat minyak. saya sebentar kok 2 minggu sampai 3 minggu udah turun. Udah turun? Turun. Luar biasa. Turun. Tapi penting itu sih kalau saya memposisikan sebagai pasien. Dan herbal. Iya. Gitu loh. Nggak ada namanya, mesti godok, bau, ribet. Betul. Wah, susah. Praktis ya. Praktis gitu loh. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Kapsul ini betul. Luar biasa banyak manfaatnya. Sudah BPOM, halal juga. Begitu ya, luar biasa. Tapi memang ketika saya memposisikan pasien yang terkena hipertensi, mending segera disembuhkan gitu hipertensinya daripada nanti melebar kemana-mana lagi kan. You bayangkan, you minum, you bayangkan nih, kamu kena tensi. Coba deh minum godokan atau rebusan atau blenderan daun seledri. You tahu nggak daun seledri itu enak apa enggak? Baunya kayak gimana? Enggak sih, kalau saya pribadi ya kurang enak. Satu, baunya kayak gimana? Rasanya kayak gimana? Nyiksa nggak? Terus udah gitu turunnya ngedropnya drop jauh banget. Itu yang bikin bahaya. Yang bagus dari tensi tinggi itu turunnya perlahan, aman. Tapi kalau turunnya itu geter itu badan. Iya. Itu bisa bikin geter saking nggak kuat badannya. Terlampau jauh perbedaannya. Itu yang bikin bahaya. Gitu loh. Jadi kita ambil cara yang paling safety.
ada jamu tetes saya, ya kan, tanpa rasa, tanpa Iya. bau, tanpa warna. Satu, terus kedua ada kapsul juga, Kapsul, aman betul. lah. Jadi nggak ada godok-godokan di tempat saya. Lebih efektif juga sih ya kalau saya rasa kapsul ini tuh tinggal gampang melebur Iya. juga gitu kan ya. Tapi ini bener nggak sih orang yang punya tekanan darah tinggi tuh karena sering marah-marah, emosi terus, itu bener nggak? Terkadang, maaf, ada faktor keturunan juga. Oke. 40%, 40% itu ada faktor keturunan juga. Jadi mungkin dari papa mamanya ya punya tensi tinggi. Nah, itu bisa menurun ke anaknya. Itu sekitar 40%. Tapi tidak semuanya menurun. Tidak semuanya. Tergantung kita juga. Pola hidup kita bagaimana. Betul. Ya. You sering olahraga, aman kok mestinya. You bakar, you Iya, punya iya. energi. You bakar, you punya lemak, aman. Jadi pengentalan darahnya itu hilang dengan otomatis. Jalan kaki aja santai kok. Jalan kaki cukup. Jalan santai 15 menit cukup Iya. ya. Boleh makan goreng Betul. gitu loh. Cuman ya ada batasannya. Jangan everyday, tiap hari you makan goreng, santan, ya jebol lah badan lah. Betul, betul. Jadi memang keturunan juga menjadi faktor resiko lah bisa kita Ya, betul. katakan ya. Betul. Namun juga kembali lagi pada kitanya. Kalau misalnya punya keturunan yang punya hipertensi juga gitu ya, tapi kalau kitanya sering olahraga gitu ya. Sering olahraga. Makan makanan dijaga Kadang-kadang itu gaya tidak hidup akan- sekarang ini jarang ada yang mau olahraga. Bener sih. Pada sibuk. Betul, kerja ya. Tapi bener sih kadang banyak orang yang nggak olahraga, orang udah kerja aku angkut ini padahal beda ya Sinse ya. Beda. Ini contoh nih, contoh satu. Maaf, goes beca. Iya. Ada yang goes beca jauh ya di daerah Jawa Tengah, itu datang berobat sama saya. Oke, tensinya tinggi. Dia ngerokok? Enggak. Dia makan goreng? Wow, dijaga. Dijaga banget. Dijaga banget. Kenapa? Over kerjanya. Jadi pas lagi tanjakan, digoes terus. Kerjanya melebihi dari fisiknya. Nah, itu yang bisa bikin, maaf, jantungnya bengkak. Salah satunya juga itu. Iya, iya, luar biasa. Kerja yang terlampau capek. Jadi dia jarang pemanasan. Kayak olahraga tuh, Iya, jalan iya. kaki jarang. Langsung kerja aja. Betul. Jarang dikontrol ya. Nah. Jarang dikontrol. Bener sih, karena kita ya udah goes beca tuh kan olahraga juga, otot kaki segala macam. Tapi kan kalau berlebihan Itu juga. pekerjaan, Oke. bukan olahraga. Iya, Olahraga iya. itu pelenturan, stretching, yang bikin darah ngalir dulu Iya. semuanya. Jadi kalau udah darah ngalir aman, badan terasa hangat, udah aman. Tuh. Jadi memang kuncinya di sini adalah olahraga dan juga menjaga pola makan yang sehat. Gitu. Betul. Luar biasa. Ya, pemirsa, nanti akan kita bahas lebih jauh juga nih mengenai hipertensi dan beberapa penyakit komplikasi luar biasa yang menarik tadi. Ada ginjal, jantung, saya rasa ngeri ya. Dari hipertensi, dari tekanan darah yang tinggi. Nanti saya bisa ada mau cerita memicu- satu Oke. kasus dari jantung ke cuci darah. Oke, nanti akan kita bahas ya selepas jeda berikut, pemirsa. Jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami dalam Keluarga Sehat. Pemirsa, sebelum saya bertemu dengan Sinse Fong, saya akan mewawancarai pasien-pasien yang ada di sini untuk mengetahui kehebatan ala pengobatan Sinse Fong ini. Boleh saya tahu Bu, apa yang sedang Ibu derita? Yang derita kaki, Mm-mm. udah kalau lagi angot, kadang-kadang tarik kalau tutup ke sini gitu. Sudah sejak kapan ya Ibu menderita ini? Udah 3 tahun sudah. Kalau kamu sakit, kadang-kadang mau jalan aja berat gitu. Berobat udah kemana aja, ya udah ke orang-orang pijet, udah dilalui semua. Kenapa Ibu memilih pengobatan Sinse di sini? Ya saya yang udah saya lalui, udah 3 kali ini, kedua kalinya udah terasa, gitu. Udah terasa enak, kaki juga udah nggak terlalu berat. Menurut Ibu, Sinse Fong ini kehebatannya yang beda dari yang lain itu apa? Bedanya kalau yang lain yang saya rasain di badan saya nggak ada terasa apa-apa, tapi kalau yang di sini alhamdulillah baru 2 kali pun aja ada perubahan. Nah pemirsa, di sebelah saya ini ada Pak Ade, salah satu pasiennya Sinse Fong yang baru pertama kali berkunjung ke tempat pengobatan ini. Apa ini Pak yang Bapak derita? Kaki Kakinya kayak stroke gitu, stroke? lemes. Oh lemes separoh gitu ya? Ya itu sih. Oh
bagian kanan semua gitu. Ini kami emosi nih mulai hilang. Lemasnya sini. Oh, Bapak ini tahu pengobatan Sinsepong ini dari mana? Ini sejarahnya ada kawan saya, Pak Agus. Di sebelah saya ini ada Pak Agus yang mereferensikan Pak Ade di sebelah saya ini. Bapak kesini sebelumnya menderita apa Pak kalau boleh saya tahu? Sebetulnya saya nggak ada hubungan apa-apa dengan klinik ini. Saya juga tidak kenal sama Sinsepong. Cuman saya mengamati beberapa alternatif. Di antaranya Sinsepong, saya amati semakin dalam, saya amati dalam jauh saya lihat oh ini orang boleh. Gitu. Karena ya saya mengamati dari sakit kanker stadium 3 atau 4 sembuh, gagal ginjal yang udah cuci darah pun juga sembuh gitu. Oke. Harapan saya ini begitu dikoprek sama Sinsepong jalan. Amin, amin.